Lah mengaji oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah kepada dua orang pengarang tafsir Jalalain dan kepada guru-guru yang sudah mengajarkan tafsir Al-Jalalain kepada kita. Ala hadiniha wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu azaban azima. Dan barang siman yang membunuh siman akan seorang mukmin hal keadaan sangajo, hal keadaan basangajo, dengan bahwa membunuh seorang akan si mukmin dengan ma yang membunuh ma pada galib, lagi orang mengetahui dengan imannya si mukmin. Itu tafsir dari basangajo. Artinya dibunuh dengan sesuatu atau dengan alat, yang mana alat itu biasanya membunuh. Dan kemudian seseorang itu mengetahui bahwa orang yang dibunuh itu adalah orang yang beriman. Ba'alah man mangkobaram lo jasa mangkobaram lo balasan yusiman ba'abaram lo jahannam. Hal keadaan kekal yusiman panunya jahannam. Baik membunuh seorang mukmin itu bukannya suatu yang kecil urusannya, suatu dosa besar, masuk neraka jahanam, bahkan kekal dalam neraka jahanam. Dan marah Allah hatinya siman dan mengutuk Allah akan siman, hati menjauhkan Allah akan siman daripada rahmatnya Allah. Itu makna dari kutuk, Allah jauhkan dari rahmat. Dan menyediakan ya Allah baginya siman akan azab yang besar pada neraka. Dan barang lo ini barang lo ditakwilkan dengan siman yang menghalalkan yusiman akan membunuh, atau dengan bahwasanya ini bahwasanya balasan yusiman jika dibalas orang yusiman. Jadi ada dua pendapat tentang ayat iko. Yang pertama adalah iko maksudnya orang yang berpendapat halal membunuh seorang mukmin, balasannya kekal di neraka jahanam. Pendapat yang kedua, walaupun yang mengakui bahwa membunuh seorang mukmin itu tidak halal, tapi membunuh, perbuatan membunuh itu sudah memadai untuknya mendapatkan balasan kekal di neraka jahanam. Dan tidaklah jenis bid'ah pada menyalahi janjian sesu karena katunya Nabi SAW dan mengampuni Allah
karena katunya Allah Ta'ala dan mengampuni Allah akan main selain demikian bagi si yang berkehendak Allah. Jadi walaupun janjian balasan orang yang membunuh si mukmin itu adalah kekal di neraka jahanam, tapi itu masih bisa diampuni Allah. Itu di ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kalau selain dari dosa syirik itu Allah bisa ampuni kalau Allah berkehendak. Inyo tetap muslim, ndak kafir dong. Tapi kalau nyo bertaubat, Allah terima taubatnya. Maka Allah ampuni dosanya, bisa nyo lapih dari balasan neraka jahanam tadi. Terima kasih. Jadi kalau ndak apa, kalau ndak sambung dengan dosa kekafiran, kalau dosa kafir itulah jalan ke neraka jahanam, tidak. Ndak ada bisa diampuni itu. Begitu juga dosa syirik. Tapi kalau dosa membunuh itu, kalau nyo bertaubat, nyo minta ampun, Allah ampuni dosa, maka ya selamat. Dia tidak perlu mengucapkan doa masalah sebabnya tidak menjadikannya menjadi kafir, tetap mukmin. Tapi kalau nyo seandainya nyo yang pertama tadi itu nyo menghalalkan, Allah mengharamkan membunuh mukmin, tapi nyo atau kan halal, itu ialah membuatnya kafir tuh. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah atau sebaliknya itu bisa membuat seorang keluar dari keimanan. Tapi kalau diakuinya membunuh tadi itu memang dilarang, memang haram, tapi nyo lakukan membunuh itu hanya berdosa besar. Masih ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Dan cerita daripada Ibnu Abbas bahwa sungguhnya ayat bahwa sungguhnya atazharnya ayat. Nah, jadi ayat ndak perlu ditakwilkan kata Ibnu Abbas, atazharnya saja. Dan bahwa sungguhnya ayat bahwa sungguhnya menasihkan, artinya menghapuskan hukum bagi selainnya ayat. Daripada ayat ampunan ke pendapat Ibnu Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas kalau ikut pendapat ndak ada ampunan, ayat ampunan itu lah dinasihkan dengan ayat itu. Kareh enggak? Kareh tafsir itu. Dan menyatukan ayat Al-Baqarah bahwa sungguhnya si katil yaitu orang yang membunuh dengan bahasa ngajo, bahwa sungguhnya dibunuh orang dengan si katil. Jadi di bab kisah kalau sampai belakang enggak? Ayat yang bicara tentang kisah bahwa di dunia itu orang yang membunuh dengan sengaja itu mendapatkan hukuman bunuh. Dan kemudian dan bahwa sungguhnya atenya si katil itu sungguhnya diat jika dimaafkan orang daripadanya si katil. Telah di belakang kaji itu. Kalau dimaafkan, maaf ahli waris, maka hukum bunuh tadi berpindah kepada diat. Dan telah terdahulu kadarnya diat lah taruh di belakang dan menyatukan sunnah bahwa sungguhnya antara amat dan khata sungguhnya suatu pembunuhan yang dinamakan orang akan sabah amat. Di pembunuhan ada 3. Yang pertama pembunuhan dengan sengaja, dan kedua pembunuhan dengan cara tersalah. Yang ketiga namanya sabah amat, sarupu dengan bahasa sengaja. Tidak sengaja roh. Ana sabah amariko dan dia sabah amat bala hiyo nyoba membunuh hiyo si katil akannya maktul dengan ma yang tidak membunuh hima pada galib. Nyo ndak ada menggunakan alat. Nyo ndak ada nik membunuh. Alat itu biasanya ndak mematikan, ndak menyebabkan kematian. Contoh dilacu dia atau dilaka aja kayu kan tiang kayu kan. So meninggal itu kan ambunah pada kali itu malah sengajonya malah cuy itu tuh angkat lalu kejatuhan dan perbuatannya sengaja
Tetapi alat itu biasanya tidak membunuh, tidak mematikan dan biasa. Mangko tidak jenis kisas padonyo pembunuhan, tetapi diat yang dibayarkan. Tapi diat seperti si amat. Jadi nyo ndak ada apa tu ro, ndak kisas tu ro. Tapi wajib juga diat. Ke tuangku CD ya, aku kampung haji ke mah. Kenal haji ke? Tuangku CD. Jadi no ada. Waalaikumsalam. Kau hajianto kau ke kampung tuangku kah? Dia tahu. Sungai Sam. Karena di kampung ya. Beko sudah ngaji di siapa ya di baca bersejarah ya tengku semua jantung. Kita lanjut dulu. Boleh silakan ya. Jadi maka tidak jenis kisah setelah padonyo sabah amat itu. Tetapi diat seperti amat pada pihak sifat dan khata seperti amat pada pihak sifat dan seperti khata pada pihak bajanji. Jadi ada kalau dari segi sifatnya sama seperti amat, nah kisah tadi itu. Dari pihak bajanjinya atau pembayarannya sama seperti khata, seperti pembunuhan secara tersalah. Karena ada di antara amat dan khata. Jadi ada diambilkan dari dua sisi itu, satu sisi dari persamaannya dengan amat, satu sisi persamaannya dengan khata. Dan khata, maksudnya dan seperti khata pada pihak berjanji dan menanggung. Menanggung maksudnya siapa yang akan membayar. Dan hianya sabah amat dan amat ba'ala sungguhnya lebih aula dengan khifarat daripada khata. Jadi kalau dari segi diat itu amat yaitu yang bahasa ngajo bunuh dengan bahasa ngajo, dan sabah amat itu lebih patuh memiliki kifarat dibandingkan dengan khata tersalah. Tentu iya enggak tersalah itu memang di bawah, paling bawah sekali itu terjadi. Tidak sengaja roh ya. Nah kalau sabah amat ada unsur sengaja lah. Dan turunlah tak kalau lalu satu kaum daripada sahabat dengan seorang laki-laki daripada Bani Salim, dan hianya laki-laki ba'alainya mahalau ya laki-laki akan sikut kambing. Maka memberi salam ya laki-laki ate mereka itu satu kaum ya daripada sahabat. Maka berkata mereka itu tidaklah memberi salam ya laki-laki ate kami kecuali karena takut. Di sekelompok laki-laki bertemu dengan sekelompok sahabat yang ada satu kaum bertemu dengan seorang laki-laki pengembala kambing. Nah laki-laki tadi memberi salam. Akatuna sahabat tadi, aku hendaknya tidak Islam kok, sebenarnya ingin mencari keselamatan dirinya ya. Maka membunuh mereka itu akan si laki-laki, dan mahalau mereka itu akan kambingnya si laki-laki. Anan turun wahai manusia segala mereka yang beriman, mereka itu apabila berjalan kamu, artinya berjalan kamu bagi berperang pada jalan Allah. Allah apabila mengkau tuntut nyatu di kamu dan padu satu kira dengan musalasah atau musalasah titik tiga ya. Patasab batu. Padu tampai mengkau tetapkan di kamu ya.
Dan janganlah berkata kamu bagi siman yang menemukan siman kepada kamu akan salam dengan alif dan tidaknya alif. Yang artinya saudara gua ke alif kata 1000 dengan 1000 dan tidaknya 1000. Dengan 1000. Alif kok 1000 artinya. Ya. Entar aja. Dengan alif dan tidaknya alif. Atau salam, assalam pakai alif, enggak? Kalau tidak pakai alif, assalam. Artinya kehormatan atau ingkiat, artinya kehormatan atau mengikut dengan katanya si laki-laki kalimah syahadah. Al-latinan kalimah syahadah, ini kalimah syahadah itu tando ateh Islam. Jadi jangan kamu berkata bagi orang yang ditemui yang mengucapkan salam kepadamu atau mengucapkan 2 kalimah syahadat. Akan anan jangan dikata tiada engkau tiadanya mukmin. Jadi kalau basuh orang yang mengucapkan salam atau 2 kalimah syahadat jangan dikatakan kamu bukan orang mukmin. Dan hanya sungguhnya berkata engkau akan ini karena memelihara bagi diri engkau dan haratu engkau mau membunuh kamu akan laki-laki. Hal keadaan menuntut kamu, arti menuntut kamu dengan demikian akan haratu bando hidup di dunia, artinya kesukaannya dunia daripada ghanimah, daripada rampasan. Mangkoba pada sisi Allah anan padanya rampasan yang banyak yang kamu ngayukan ya Allah akan kamu, yang kamu ngayukan ya rampasan akan kamu daripada membunuh semisalnya laki-laki karena hartonya laki-laki. Seperti demikianlah ada kamu daripada tempo dulu. Jadi karena Allah lah kalian dulu, wahai sahabat dan satu kaum tadi, kalian dulu bantu tu puluh awal-awal masuk Islam. Terpelihara darah kamu dan harta kamu dengan semata-mata kata kamu syahadah. Kalian dulu awal-awal masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat kalian aman. Kini ba'a mangku kalian karih bana ke orang lain itu. Lah nyucapkan 2 kalimat syahadat dan bakat batu dua lah nyalun Islam lah. Maka memberi nikmat Allah te kamu dengan memuashurkan dengan iman dan istiqamah. Maka tentunya nyata dek kamu bahwa membunuh kamu kau seorang mukmin dan pabuilah dek kamu dengan orang yang masuk pada Islam seperti yang dipabui orang Yuma dengan kamu. Jadi jangan awak walau kalau artinya berpeganglah dengan yang zahir. Hati-hati itu nak tahu waktu itu. Kalau nyala mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita anggap itulah orang Islam, jangan dibunuh. Sebab masalah hati itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia hanya mengetahui berpedoman kepada yang zahir. Jadi kalian dulu aman hanya dengan semata-mata mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kini lakukanlah seperti apa yang dilakukan terhadap kamu dulu di awal masuk Islam. Bahwa sungguhnya Allah bala sungguhnya adoi Allah dengan mengamalkan kamu adanya mengkhabarkan mengkebamalasi Allah akan kamu dengan yoma. Tidaklah bersamaan orang nan duduk mereka itu daripada orang mukmin mereka itu daripada jihad, daripada berperang yang tidak mempunyai mudarat dengan rafa kasifat dan nasab ka istisna gairu itu kasifat. Kalau gaira istisna dan nasab istisna daripada orang delaso atau butuh dan atau sebagai titio. Delaso itu makasih itu atau dalam bahasa lasso delaso itu bahasa lamu enggak? Enggak tahu gaso enggak? Dia enggak tahu gaso apa kayak kok tangan lah, kok kaki lah. Zaman kini kan ada baso tu pakai tidak nak? Susah ya dia lasso.
Dan barang orang yang berperang mereka itu pada jalan Allah dengan harta mereka itu dan diri mereka itu ba'ala barang memberi karunia Allah atau melebihkan Allah akan orang yang berperang mereka itu dengan harta mereka itu dan diri mereka itu atau orang duduk mereka itu karena mudarat akan satu derajat, artinya satu kelebihan karena bersamaan kadunya pada niat, dan bertambahlah orang yang berperang mereka itu dengan mubasarah dengan manjaratu. Jadi orang yang karena mudarat, karena sakit, karena uzur tidak bisa pai parang tapi niatnya ada pai parang, maka itu tetap mendapatkan pahalo sebabnya niatnya ada. Nah tentu orang yang pai parang mendapatkan pahalo yang lebih daripada orang yang tidak pai tadi karena uzur. Dan akan titik daripada dua kaum bahkan itu menjanjikan Allah akan kebaikan, artinya sarugo. Nah, itu kelebihan niat anda. Tetap seseru dapat sarugo jo, walaupun tidak pai parang. Niatnya ada pai tapi karena kondisi tubuh, kondisi kesehatan tidak mengizinkan. Dan melebihkan Allah akan orang yang berperang mereka itu atau orang yang duduk mereka itu bagi indak mudarat akan upah yang besar. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang tidak pai parang karena tidak ada mudarat itu jauh bedanya. Dan dibadalkan orang daripadanya ajaran azimah anan iyo ba'barapu darajat. Kalau dia tadi hanya satu derajat. Kalau iko ba'barapu darajat daripadanya Allah, artinya manazil. Beberapa tempat yang barang mulo setengahnya tempat ba'ala barang mulo pada watihna setengah daripada kemuliaan dan ampunan dan rahmat masuk keduanya dengan fiil keduanya yang ditakdirkan. Dan adu Allah ba'arnya pengampun bagi aulianya Allah lagi pengasih dengan ahli taatnya Allah. Dan turunlah pada satu kaum Islam mereka itu dan tidak hijrah mereka itu, maka dibunuh orang mereka itu pada hari Badar syarat orang kafir. Anan turun di masa Islam Allah tapi ndak pai hijrah sama Nabi ke Madinah, terbunuh di perang Badar. Anan turun bosnya segala mereka yang mewafatkan akan mereka itu malaikat. Hal kiranya akan diri mereka itu, hal kiranya diri mereka itu dengan bermakam dengan tetap syarat orang kafir dan meninggalkan hijrah. Ba'ala sungguhnya berkata mereka itu bagi mereka itu hal keadaan mencocu mereka itu. Pada apa ko ado kamu, artinya pada barang mana ko suatu ado kamu pada pekerjaan agama kamu. Berkata mereka itu hal kena minta uzur mereka itu akato ado kami ba'adonya orang lemah kami. Jadi malaikat mengecek kepada orang yang terbunuh tadi itu. Fima kuntum, fi aisain kuntum. Artinya kalian masuk Islam, itu kasih bahasa awaknya mau kasihnya. Kalian masuk Islam, tapi bagaimana kok kalian apa hijrah gitu kan? Bagaimana kok kalian masih tetap bersama orang kafir? Jawabnya kami lemah, artinya orang lemah kami daripada mendirikan agama pada bumi atau bumi Mekah. Berkata mereka itu bagi mereka itu karena pancoco ada kok tidak ada bumi Allah itu luas. Kalau ndak kalian lemah di Mekah, hijrahlah ke Madinah sama Nabi. Bumi Allah itu kan luas. Maka hijrahlah kamu padanya bumi dari bumi orang kafir ke negeri yang lain seperti yang memperbuat selain kamu. Berkata Allah Ta'ala maka barang mereka ini ba'alah baramulo barang tampai mereka itu barang jahanam dan saja jahit tampai jadi yun jahanam dan jaya. Dia walaupun yang masuk Islam tapi tidak mau hijrah ke Madinah sama Nabi, tetap sama orang kafir, terbunuh, maka tetap balasannya neraka jahanam. Ilanan katidak kecualinya orang yang lemah mereka itu betul-betul lemah, betul-betul tidak mampunya hijrah keluar dari Mekah itu.
daripada laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Di belakang ada disebut Ibnu Abbas termasuk di kalangan mereka. Sianya segala mereka yang tidak kuasa mereka itu akan dayu, artinya tidak kekuatan bagi mereka itu hijrah, dan tidak pula nafkah, tidak ada kekuatan untuk keluar dari Mekah. Tidak ada lo pula dari segi keuangan juga, dari segi biaya pun tidak ada. Dan tidak pula dapat petunjuk mereka itu akan jalan-jalan tak lo tentu, artinya jalan ke pada bumi hijrah. Nah ba'alah baramlo maka barang mereka ini baramlo. Mudah-mudahan Allah memaafkan oleh mereka itu tidak ada Allah adanya maaf, maha pemaaf lagi maha pengampun. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah menghukum orang itu sesuai dengan kondisinya. Orang yang mampu hijrah tapi tidak hijrah dong, itu ya dapat balasan neraka jahanam. Tapi orang yang betul-betul lemah, tidak mampu, lain niatnya pengen hijrah, hati lain kuat, tapi Pak kata tadi kondisi tak mengizinkan, itu Allah maafkan. Itu Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Lah tiba di stasiun saya mulang lah.